izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tuhan, Shalom. Nah, bersyukur dapat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang boleh menguatkan iman percaya kita pada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke
27. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih nama Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul renungan membangun iman yang kokoh. Sidang jemaat Tuhan, iman merupakan bagian penting dalam sebuah kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dalam iman kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Dalam banyak sendi atau sisi-sisi kehidupan kita, semua memerlukan peran iman. Terlebih pada saat kita melewati masa-masa sulit. Di dalam pelayanan, Tuhan Yesus banyak menyampaikan bahwa pada saat orang disembuhkan, Yesus katakan, kamu sembuh oleh imanmu. Pada saat ada banyak orang-orang yang datang pada Tuhan, dikatakan Yesus melihat iman daripada mereka masing-masing. Bahkan Rasul Paulus sendiri menyampaikan bahwa pada akhirnya akan tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Artinya, kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya mestilah memiliki iman, tetapi kehidupan kita tidak sekedar iman yang statis atau yang begitu-begitu saja, tetapi kita mesti memiliki iman yang kokoh atau iman yang kuat. Sidang jemaat Tuhan, masa sulit bisa berupa pada saat kita mengalami sakit penyakit. Masa sulit bisa berbicara pada saat kita mengalami keuangan atau ekonomi yang terpuruk. Problema keluarga, tekanan-tekanan dalam ekonomi kita. Bahkan pada saat berbicara situasi sulit adalah pada saat kita menghadapi namanya serangan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan firman Tuhan katakan, momen atau suatu peristiwa pada saat saya dan saudara menerima keselamatan kekal dari Tuhan, itu diperlukan daripada peranan iman. Dan jemaat Tuhan Yesus yang kasih nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita sebagai sidang jemaat Tuhan, mari kita membangun iman kita. Mari kita memelihara akan iman kita, agar iman kita boleh bertumbuh, iman kita boleh kokoh di dalamnya. Dalam satu pengajaran Yesus katakan, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka kau akan dapat mengatakan kepada pohon itu, terbantulah ke laut, maka pohon itu akan terbantu. Ayat ini apa yang Yesus sampaikan bukan sekedar berbicara tentang kecilnya iman, tetapi yang dimaksud Tuhan adalah pada saat iman itu digambarkan seperti biji sesawi. Artinya iman itu ada sebuah kehidupan, ada sebuah pertumbuhan, ada progres di dalamnya. Sama seperti sebuah biji. Dikatakan biji itu akan bertumbuh dan menjadi pohon yang besar, Yesus katakan. Kita jemaat Tuhan, oleh karena itu, mari kita berusaha membangun iman kita agar kita memiliki iman yang sehat, iman yang murni, dan iman yang kokoh. Apa yang dimaksud dengan iman yang sehat? Iman yang sehat adalah iman yang terus memiliki pertumbuhan ke arah Kristus. Sama seperti tumbuh-tumbuhan atau semua makhluk hidup. Pada saat makhluk hidup ini atau tumbuh-tumbuhan ini dia memiliki kesehatan yang baik, maka otomatis dia akan memiliki pertumbuhan.
dimaksud juga dengan iman yang murni. Yang dimaksud dengan iman yang murni adalah iman yang tidak tercampur dengan perkara-perkara duniawi, atau tidak tercampur atau terpolusi dengan ajaran-ajaran dunia menyesatkan. Artinya iman kita adalah iman yang murni di dalam Kristus Yesus. Apa juga yang dimaksud dengan iman yang kokoh? Iman yang kokoh adalah iman yang kuat, yang tidak dapat roboh atau tidak dapat hancur oleh karena segala macam persoalan yang menerpa kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa orang yang mendengarkan firman dan dia melakukan firman itu, ia seperti rumah yang dibangun di atas fondasi batu, bahwa akan datang banjir, akan datang angin, tetapi rumah itu tidak menjadi roboh. Artinya itu adalah rumah yang kuat, memiliki fondasi yang kuat. Sedang jemaat Tuhan, di dalam kitab Ibrani mengatakan, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dengan memahami ayat ini, kita dapat mengerti akan setiap persoalan pasti dapat kita selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Pada saat kita menghadapi persoalan, pasti kita mengharapkan itu akan segera berakhir. Apa yang menjadi dasar pengharapan kita? Sebuah iman yang didasarkan kepada keyakinan akan datangnya pertolongan untuk mengakhiri sebuah masalah atau situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Berbicara masalah cara, izinkan Tuhan yang berbicara cara itu. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong saya dan saudara sekalian. Dalam hal ini kita juga mesti selektif, karena kuasa kegelapan juga kerap kali menyusup pada saat kita menghadapi kesulitan. Kadang-kala kuasa kegelapan bisa menyusup, menawarkan sebuah pertolongan yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang baik. Tapi ingat, sesuatu yang baik belum tentu adalah benar. Oleh karena itu tadi saya katakan, mestilah kita menjaga iman kita murni. Karena dengan iman kita yang murni, maka kita akan dapat membedakan. Kita akan dapat memilah dan memilih manakah solusi-solusi yang berasal daripada Tuhan ataukah tidak. Sidang jemaat Tuhan, jelas iman kita akan terjaga murni bila kita memiliki kekuatan rohani yang bersumber daripada firman Tuhan. Seperti ada tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 17. Jadi pentingnya kita mendengar firman Tuhan itu akan menolong saya dan saudara agar kita memiliki iman yang murni daripada Tuhan. Sama juga yang seperti pembacaan tadi yang sudah kita baca, bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya pada saat kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kita digambarkan orang yang bijaksana. Kita bukan tergolong orang yang bodoh, tetapi di dalam kekristenan kita, pengiringan kita pada Tuhan, kita digambarkan seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan tidaklah menjadi sia-sia. Pengiringan kita selama ini, berpuluh-puluh tahun kita mengiring Tuhan, tidaklah sia-sia. Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi pergumulan, kita tidak hancur, tetapi kita tetap berdiri kokoh. Itu yang saya maksudkan, pengiringan kita tidak sia-sia. Bagaimana caranya? Mari kita dengar firman Tuhan dan mari kita lakukan. Artinya dalam pembacaan kita tadi ada dua kata kunci penting di dalam proses bagaimana kita dapat memiliki iman yang kokoh, yaitu mendengar menjadi kata kunci yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah kata kunci kedua adalah bagaimana kita mesti melakukan firman Tuhan.
Pertama kita akan membahas mendengar. Mendengar adalah kata kunci yang pertama sebelum kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa sejak penciptaan alam semesta, Allah senantiasa berfirman. Segala sesuatu diciptakan dengan firman. Di dalam Kejadian pasal 1 itu menceritakan tentang peristiwa penciptaan langit dan bumi. Dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-5 Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan katakan berfirmanlah Tuhan, maka segala sesuatu jadi. Artinya semua mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang Allah Bapa sampaikan kepada alam semesta, mereka mendengar. Mungkin kita sebagai manusia kita bingung. Kita tidak pernah mendengar angin punya telinga. Kita tidak pernah melihat bahwa tata surya memiliki telinga sehingga mereka mendengar. Kita tidak pernah tahu bahwa air memiliki telinga sehingga pada saat Tuhan katakan hendaklah air memisahkan diri dari daratan. Kita tidak pernah tahu air punya telinga, tetapi faktanya air pada saat Tuhan berfirman maka semuanya mendengar dan mentaati. Dan salah satu bukti juga di dalam pelayanan Tuhan bersama dengan para murid. Ketika para murid sedang menghadapi badai di danau, apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, diam, tenanglah. Yesus berkata kepada badai, kepada angin yang sedang dahsyat saat itu di danau. Dan apa yang terjadi? Badai yang diperintahkan oleh Yesus untuk dia diam dan tenang, badai itu menurut. Dan Alkitab katakan maka angin menjadi teduh. Kita nggak pernah melihat bahwa angin punya telinga sehingga dia bisa mendengar. Tetapi faktanya pada saat Yesus berkata kepada angin badai, diam, tenanglah, maka angin itu taat. Tidak cuma Tuhan. Di dalam perjanjian lama, pada saat Allah berfirman pada umat Israel tentang kutuk dan berkat, firman Tuhan katakan, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada kata kunci katakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Dan di dalam ayat yang ke-15 ada lawan katanya. Pada saat Tuhan berbicara tentang kutuk, dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan akan mencapai kau. Firman Tuhan katakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Artinya, bagaimana peran daripada kita mendengar suara Tuhan dan melakukan itu sangat penting. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan iman yang kokoh. Kita jemaat Tuhan, saya yakin percaya bahwa masing-masing kita ingin memiliki iman yang kokoh. Dengan satu maksud, pada saat kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, apakah masalah sakit penyakit, apakah masalah ekonomi kita, masalah keluarga, masalah pekerjaan, apapun masalahnya itu, kita tidak menjadi hancur, kita tidak kalah, kita tidak roboh, tetapi kita tetap berdiri kokoh, kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam surat kepada ketujuh jemaat di kitab Wahyu, maka kalau kita perhatikan, dan nanti mari jemaat Tuhan juga membuka di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, 11, 12, ayat 17, ayat 29, dan sampai pasal 13 ayat 22. Di situ senantiasa dikatakan seperti ini. Dan surat itu selalu diakhiri dengan kata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Tuhan berfirman kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, dan semuanya selalu diakhiri dengan kata-kata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hal ini berbicara kepada kita semua bahwa peranan saya dan saudara mendengar firman Tuhan itu sangat penting. Karena mendengar merupakan kunci pertama untuk sebuah iman yang kokoh. Maka mari kita perhatikan cara kita mendengar firman Tuhan. Kita tidak sembarang dalam mendengar firman Tuhan. Dengan satu maksud apa? Supaya kita dapat memahami, kita dapat mengerti, terlebih kita dapat menerima firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Pendengaran seperti apa yang Tuhan mau supaya kita miliki, kita sebagai para pengikut Kristus? Jawabannya adalah mari kita memiliki pendengaran seperti seorang murid. Di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat pertama dikatakan bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Firman ini berarti ada sebuah proses pelatihan setiap hari yang mesti kita lakukan. Tidak serta-merta saudara-saudara dapat memiliki kepekaan, kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau pada saat Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Ada sebuah proses, ada sebuah pelatihan kehidupan kita setiap hari. Sidang jemaat Tuhan, dengan kita memiliki komunikasi atau persekutuan yang rutin dengan Tuhan, melalui kita berdoa, melalui kita membaca firman setiap hari, maka kita dapat melatih akan kehidupan atau khususnya pendengaran kita. Dengan kita melatih hati nurani kita yang murni, maka kita akan bisa memiliki pendengaran yang baik sebagai seorang murid Tuhan. Yesaya tadi katakan bahwa setiap pagi yang mempertajam pendengaranku. Artinya kalau hari ini saudara-saudara kurang bisa baik mendengarkan suara Tuhan, kita membaca firman kita tidak dapat mengertinya, jangan pernah menyerah. Tetapi mari kita melatih, mari kita terus berdoa, Tuhan tolong saya agar saya dapat mempertajam pendengaran saya sebagai seorang murid. Dan jemaat Tuhan, sikap hati yang terbuka akan setiap firman Tuhan, serta sikap menundukkan diri terhadap perintah-perintah Tuhan juga akan membuat kita memiliki telinga rohani yang baik. Mari dan jemaat Tuhan, mulai hari ini mari kita latih pendengaran kita, supaya apa? Kita dapat bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Pada saat kita membiasakan diri kita melatih untuk kita menjadi peka akan suara Tuhan, maka kita akan bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara kedagingan kita, mana suara kuasa kegelapan. Kita akan bisa membedakan melalui dengan kita melatih, dengan cara kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita membiasakan diri berdoa bersekutu secara intensif dengan Tuhan. Kunci yang kedua untuk kita dapat memiliki iman yang kokoh adalah bagaimana saudara-saudara melakukan akan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan merupakan tindakan atau sebuah ekspresi kita terhadap apa yang kita dengar tentang firman Tuhan. Makanya tadi saya katakan penting bagaimana saudara-saudara mendengar firman Tuhan dan kita dapat mengerti. Kalau kita dapat mendengar dengan baik dan kita mengertinya, maka kita akan dapat dengan sukacita, kita akan dengan rasa semangat untuk kita melakukan firman Tuhan. Mungkin sidang jemaat Tuhan bertanya, mengapa dengan melakukan firman Tuhan iman menjadi kokoh atau kuat? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Artinya apa? Pada saat kita mendengar firman Tuhan dan kita tidak segera melakukannya, maka firman itu akan segera kita lupakan dalam kehidupan kita. Saya pakai istilah, pada saat kita mendengar firman Tuhan dan kita segera melakukannya, maka kita akan mengalami sebuah pengalaman iman yang sungguh dalam Tuhan. Dan firman itu akan menjadi hidup dalam kehidupan saudara-saudara. Kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan firman itu tertanam. Kalau firman itu sudah kita lakukan dan tertanam dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa melupakan firman Allah itu. Tidak, jemaat Tuhan, jangan kita seperti orang yang habis bercermin kemudian pergi dan kita lupa bagaimana wajah atau raut muka kita. Tidak, jemaat Tuhan, hal ini berarti tanpa kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan segera melupakan firman Tuhan. Hal ini sama halnya dengan kita tidak pernah memiliki firman Tuhan dalam diri kita. Sudah, jemaat Tuhan, mari kita lihat beberapa ayat yang dikatakan bahwa bagaimana firman Tuhan itu digambarkan seperti roti. Firman Tuhan digambarkan seperti terang atau pelita, dan firman Tuhan juga digambarkan seperti pedang roh. Dan jemaat Tuhan, firman Tuhan dipakai atau memakai kiasan-kiasan benda-benda ini: roti, pelita, dan pedang. Dan kita tahu masing-masing fungsi daripada semuanya ini. Roti adalah fungsinya untuk mengenyangkan akan tubuh kita. Artinya pada saat kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka dipastikan kita menjadi sarana pertumbuhan akan kehidupan rohani saudara-saudara. Pada saat kita memiliki firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, maka firman itu menjadi seperti pelita. Pada saat kita berjalan dalam kegelapan, kita akan diterangi olehnya. Situasi-situasi sulit, masalah-masalah itu berbicara tentang situasi kita gelap. Tetapi kalau kita memiliki firman Tuhan, firman itu akan menerangi, memberikan jalan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan digambarkan seperti pedang. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 17 dikatakan, dan pergunakanlah pedang roh. Namanya pedang, jelas penggunanya adalah untuk berperang. Memang hari ini kita tidak berperang dengan manusia, tetapi firman Tuhan katakan musuh kita adalah roh-roh penguasa-penguasa di udara. Musuh kita iblis. Dan Yesus memberikan teladan. Pada saat Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Yesus memakai firman Allah untuk mengalahkan segala godaan-godaan atau ujian cobaan daripada si iblis. Sudah, jemaat Tuhan, pertanyaan terakhir adalah, apakah mungkin rohani kita bisa kuat tanpa kita makan makanan rohani, yaitu firman Allah? Apakah mungkin kita bisa berjalan di dalam kegelapan bila kita tidak memiliki terang firman Tuhan? Apakah mungkin kita bisa menang, berperang melawan setan dan penghulu-penghulu di udara tanpa kita memiliki pedang roh, yaitu firman Allah? Saya rasa tidak mungkin saudara-saudara bisa bertumbuh. Saya rasa kita tidak mungkin kita bisa berjalan di dalam kegelapan kalau kita tidak punya firman Tuhan. Dan tidak mungkin saudara-saudara bisa menang melawan penguasa-penguasa kegelapan kalau kita tidak punya firman Tuhan. Hari sudah, jemaat Tuhan, pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita renungkan, kita camkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan.
Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.